Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisahnya? Kita simak saja ceritanya. Pada suatu tempat di Jawa Timur, tepatnya di suatu perkampungan yang terbelah oleh jalan raya yang menghubungkan antar kabupaten, ada sebuah bangunan besar milik seorang warga keturunan yang sudah menetap turun-temurun di daerah itu sejak zaman penjajahan Belanda. Bangunan besar itu adalah tempat penggilingan padi yang sudah beroperasi sejak lama. Setiap musim panen tiba, tempat itu sangat ramai oleh para warga yang akan menggiling gabah padi hasil panen mereka. Di luar musim panen pun, tempat itu masih tetap saja ramai oleh para warga dari kampung yang jauh. Maklum saja, tempat itu adalah satu-satunya tempat penggilingan padi terbesar waktu itu. Di depan penggilingan padi tersebut, terdapat semacam lapangan yang luas berlapis tembok semen, disiapkan untuk menjemur padi yang masih basah. Dan jika malam tiba, tempat itu akan dijaga oleh seorang petugas jaga malam yang akan menjaga tempat itu mulai selepas Isya sampai menjelang fajar tiba. Pada suatu malam selepas Isya, Pak Kasman, petugas ronda di tempat penggilingan padi tersebut, duduk sambil merokok. Di depannya nampak secangkir kopi yang masih mengepul. Diseruputnya sedikit demi sedikit kopi itu sampai yang tersisa hanya ampasnya saja. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Segera ia bangkit dan mulai berkeliling di seluruh area tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi demi menjaga keamanan dari hal-hal yang tak diinginkan. Sampai waktu menunjukkan pukul 4 pagi, ia pun mulai rebahan di pos jaganya itu. Dan karena kantuk yang teramat sangat, tak terasa ia pun terlelap tidur. Pagi harinya, siraman air di wajahnya membangunkan Pak Kasman dari tidurnya. Dengan wajah yang masih terkantuk-kantuk, segera ia bangun seraya mengusap wajahnya. Terlihat di depan Pak Kasman, Memei, anak gadis dari majikannya, berkaca pinggang dan terus mengomel tak karuan. Setelah puas mengomel, Memei segera berlalu dari tempat itu. Pak Kasman hanya memperhatikan anak majikannya itu berlalu dari hadapannya. Hari itu majikannya berangkat ke luar kota bersama istrinya dan menyerahkan segala urusan pekerjaan pada anak gadis satu-satunya itu. Sebenarnya Koh Acen sangat baik terhadap Pak Kasman. Ia sudah mempercayakan sepenuhnya untuk urusan keamanan pada Pak Kasman. Namun sifat anak gadisnya itu yang tak sopan dan tak pernah menghargai pekerjaan orang lain, sehingga banyak pekerjaannya yang tak menyukai anak majikannya tersebut. Mungkin karena anak satu-satunya, ia dimanja yang berlebihan sehingga membuat sifat dan perangainya menjadi sangat buruk. Sambil menggerutu dalam hatinya, Pak Kasman berlalu meninggalkan tempat bekerjanya menuju ke rumahnya. Malam harinya, Pak Kasman duduk sambil melamun di pos jaga tempat ia biasa bekerja.
dengan ditemani kepulan asap rokok dan secangkir kopi panas. Pikirannya jauh menerawang ke masa mudanya, di mana ia aktif dalam sebuah perguruan kala itu. Berbagai teknik bela diri dan ilmu-ilmu gaib lainnya telah ia kuasai dengan sempurna. Dan dari hal itulah, akhirnya sang majikan mengangkatnya menjadi petugas jaga malam di tempat usahanya tersebut. Pak Kasman lalu teringat sesuatu. Ia pun tersenyum. Namun manakala Pak Kasman ingat kejadian kemarin tentang perlakuan anak majikannya yang telah menggores hatinya yang paling dalam, raut wajahnya seketika berubah memerah. Giginya gemeretak menahan amarah dan tiba-tiba telapak kanannya mengepal dengan kuat. Lalu, buk! Dinding tembok di sebelahnya dihantamnya dengan keras. Dan angin semilir malam itu menghantarkan bisikan-bisikan ke dalam hati dan pikirannya, menghasut Pak Kasman agar melakukan sesuatu. Benar saja, Pak Kasman lebih memilih mengikuti bisikan-bisikan yang entah dari mana datangnya, ketimbang menuruti kata hatinya. Oh, rupanya hatinya pun telah dirasuki oleh bisikan-bisikan tersebut hingga menutupi akal sehatnya. Waktu menunjukkan tengah malam. Terdengar suara kentongan dipukul 12 kali dari pos ronda kampung itu. Sayup-sayup suaranya sampai ke tempat Pak Kasman berada. Saat itu Pak Kasman telah selesai berkeliling di area tersebut, mengawasi keadaan sekitar dari hal-hal yang tak diinginkan. Lalu ia masuk ke dalam pos jaga yang sudah bertahun-tahun menempatinya selama bertugas jaga malam. Dimatikannya lampu yang tergantung di dalam ruangan itu. Seketika ruangan itu menjadi gelap. Dalam kegelapan itu, ia duduk bersila. Matanya terpejam, membayangkan satu sosok wanita, serta dari bibirnya terdengar mantra-mantra yang telah ia pelajari beberapa tahun silam. Dan Pak Kasman melakukan hal itu selama 2 malam berturut-turut. Malam ketiga, waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Suasana kala itu begitu sunyi. Seluruh penghuni kampung kemungkinan besar telah berada di alam mimpinya masing-masing. Pak Kasman yang baru selesai berkeliling di area itu lalu masuk dan duduk sambil bersandar di dalam ruangan pos jaganya. Dan ia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya tersebut. Sebuah seruling. Benda itu adalah sebuah benda kesayangan Pak Kasman, pemberian dari mendiang gurunya puluhan tahun silam. Lalu ia pun mulai meniupnya perlahan, mengumandangkan lirik ragu yang menyentuh kalbu bagi siapa saja yang mendengarnya. Beberapa saat berlalu. Seketika, seperti ada kelebatan cahaya yang keluar dari dalam seruling Pak Kasman. Lalu cahaya itu melesat bersama angin malam menuju suatu tempat dan menembus bangunan megah yang tak jauh tempatnya dari tempat Pak Kasman berada. Tentu teman-teman sudah dapat menebak siapa yang menjadi target Pak Kasman. Lalu, apakah sebenarnya yang dilakukan Pak Kasman? Pak Kasman merasa sakit hati yang teramat sangat oleh perlakuan anak majikannya. Dan malam itu, ia telah menggunakan ilmunya untuk menjerat sang target agar datang meminta maaf kepadanya. Ilmu itu bernama Ajian Pelet Sukma Bayu. Dengan media suara seruling, ia dapat mengendalikan angin untuk menyampaikan pesan pada si target, paling lambat selama 7 hari. Di rumah sang majikan Pak Kasman. Setelah kejadian beberapa hari yang lalu, Memei, anak sang majikan Pak Kasman, dalam tidurnya ia selalu bermimpi ditemui Pak Kasman. Dan di malam keempat, Memei terbangun sekira pukul dini hari. Ia kembali bermimpi ditemui Pak Kasman. Dalam mimpinya itu, Memei merasa telah ditiduri oleh sosok Pak Kasman
Dan entah mengapa, dalam mimpinya itu ia tak melawan sedikit pun. Ia hanya menerima pasrah perlakuan Pak Kasman saat itu. Dan alangkah terkejutnya Memei ketika ia terbangun dari mimpinya itu. Ia merasakan sesuatu di bagian bawah perutnya. Dan ia pun terpekik seketika. Manakala dilihatnya, tetesan darah yang masih basah dan sebagian berceceran di tempat tidurnya. Padahal itu cuma mimpi. Namun, mengapa semuanya menjadi nyata? Dalam ketakutan kala itu, ia pun menangis sesengukan. Ia segera menyadari kesalahannya pada Pak Kasman. Namun apa? Sudah terlambat. Akibat sifatnya yang tak sopan pada pekerja ayahnya waktu itu. Penyesalan yang tiada arti karena semuanya sudah terjadi pada dirinya akibat buah dari perbuatannya sendiri. Tangisan Memei semakin menjadi. Namun tangisan itu tak mampu meredam rasa salahnya pada Pak Kasman. Di rumah besanan megah itu, hanya ia dan seorang pembantunya yang berada di kamar paling ujung rumah besar tersebut. Lalu, sayup-sayup terdengar suara seruling yang entah dari mana datangnya. Ia pun segera bangkit dari tempat tidurnya dan berusaha mencari-cari asal suara itu. Dan ia pun membuka pintu samping rumah besar itu, lalu keluar rumah dengan bertatih-tatih sambil menahan rasa perih di selangkangannya. Suara seruling itu semakin jelas terdengar dari arah pos jaga Pak Kasman. Sesampainya Memei di pos jaga Pak Kasman, ia tak melihat Pak Kasman di sana. Dan suara seruling itu lenyap seketika. Memei merasa heran, sebab tak ada siapa-siapa di sana. Lalu, siapa yang meniup seruling pagi-pagi buta tersebut? Seketika, bulu kuduk Memei merinding, dan dengan cepat ia berlalu dari tempat itu dan kembali ke kamarnya. Dan sampai pagi menjelang, Memei tak dapat melanjutkan tidurnya. Ia hanya duduk di pembaringan dengan hati gelisah. Sebenarnya Pak Kasman, ketika Memei sampai di tempatnya, ia tengah duduk di ruangan tempat itu. Namun ada sesuatu kekuatan yang menghalangi pandangan Memei, sehingga ia tak dapat melihat Pak Kasman yang tengah duduk memperhatikannya. Esok malamnya, sekira pukul 1 dini hari, Memei tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Kembali ia mengalami mimpi yang tak senonoh bersama Pak Kasman. Mimpi yang seakan-akan nyata terjadi. Dan terdengar sayup-sayup dari luar rumahnya. Suara seruling yang begitu merdu mengalunkan sebuah lagu rindu. Entahlah, padahal Memei belum memiliki calon pendamping hidup. Bergegas ia keluar rumah mencari-cari asal suara seruling itu. Namun, kembali ia tak menemukan siapapun ketika sampai di pos jaga Pak Kasman. Ia pun celingukan memutari pos jaga itu, namun tetap nihil. Pak Kasman tak nampak di tempat itu. Setengah berlari ia pun kembali ke rumahnya. Esok harinya, Memei sengaja pergi ke tempat pos jaga Pak Kasman. Namun sayang, menurut para pekerja yang baru datang, Pak Kasman sudah pulang ke rumahnya. Hari-hari berlalu. Sudah hampir 2 minggu, Memei mengalami kejadian-kejadian aneh dalam mimpinya. Dan ketika ia akan menemui Pak Kasman untuk meminta maaf atas kejadian yang telah ia lakukan beberapa hari yang lalu, selalu saja ia tak pernah berjumpa dengannya. Mungkin Pak Kasman sengaja menghindar, atau memang ada hal lain. Entahlah. Kondisi Memei dari hari ke hari semakin kurus dan pucat akibat kurang tidur. Karena selalu terjaga dari tidur setelah ia bermimpi aneh tersebut. Dan sampai orang tuanya tiba di rumah kembali, Memei tak menceritakan kejadian tersebut pada orang tuanya itu. Pada suatu hari, Memei akhirnya pamit ke orang tuanya untuk tinggal bersama bibinya di luar kota.
untuk menghindari kejadian yang sama pada dirinya. Dan Pak Kasman, sejak Memei tak tinggal lagi di rumah majikannya itu, ia lalu menghentikan ritual ilmunya. Karena niatnya itu hanya untuk memberikan pelajaran pada anak majikannya, agar ia dapat berlaku sopan santun dan menghargai dirinya. Dan selama itu pula, sang majikan tak mengetahui sedikit pun tentang apa yang dialami Memei, anak mereka tersebut. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.